warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan beberapa materi terkait viktimologi dengan anggota kelompok saya sendiri, Rika Askaditya, dan anggota kelompok lainnya yaitu Putri Melsi, Anggi Oktavianti, Tasya Ayunda, dan M. Farhan Kadeva. Oke, sebelum kita mengkaji lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih definisi dari viktimologi itu sendiri. Selanjutnya, pengertian dari viktimologi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Putri Melsi. Perkenalkan, saya Putri Melsi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian viktimologi. Viktimologi diambil dari bahasa Latin yaitu victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan secara terminologi, viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban dan penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat dari penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu kejadian pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu 1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. 2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 3. Sebagai tindakan seseorang atau individu yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu, suatu masyarakat tertentu. Oke, jadi udah pada tahu ya apa itu definisi dari viktimologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi korban yang akan disampaikan oleh Farhan Kadeva. Baiklah, saya M. Farhan Kadeva akan menjelaskan tentang konsep tentang korban. Korban tidak hanya perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian, penderitaan bagi dirinya ataupun kelompok. Bahkan lebih luas lagi, termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaan atau untuk mencegah viktimisasi. Gimana nih, makin kesini makin asik bukan pembahasannya? Baiklah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang konsep-konsep korban, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang tipologi korban yang akan disampaikan oleh rekan saya Tasya Ayunda. Perkenalkan, nama saya Tasya Ayunda. Saya di sini akan menjelaskan tentang tipologi korban. Yang pertama adalah unrelated victim. Unrelated victim adalah korban yang tidak ada tanggung jawab atas terjadinya tindakan kejahatan. Maksudnya adalah ia hanyalah orang yang hanya lewat atau tidak beruntung yang menjadi target tindak kejahatan atau pelaku kejahatan. Yang kedua adalah provocative victims. Provocative victims adalah korban yang berbagi tanggung jawab dengan pelaku. Maksudnya, di mana situasi pelaku bereaksi atas tindakan atau perilaku dari korban. Yang ketiga adalah precipitative victims. Precipitative victims adalah korban yang dalam tingkatan tertentu ikut bertanggung jawab dalam tindakan kejahatan. Maksudnya, korban yang sengaja membuka dirinya untuk menjadi korban dengan menempatkan dirinya di tempat atau waktu yang salah. Contohnya, berpakaian tidak tepat, bertindak yang salah, atau mengatakan hal yang tidak seharusnya. Yang keempat adalah biologically weak victim. Biologically weak victim adalah korban yang tidak bertanggung jawab karena biologis mereka yang lemah. Maksudnya di sini adalah orang tua, anak-anak, orang lemah, dan orang yang karena fisiknya merupakan target sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Yang kelima adalah socially weak victim. Socially weak victim adalah korban yang tidak ada tanggung jawab atas tindakan kejahatan. Maksudnya di sini adalah mereka adalah sasaran empuk bagi pelaku kejahatan karena sosial mereka yang lemah. Contohnya seperti imigran, kaum minoritas, dan lainnya yang tidak terintegrasi secara memadai ke dalam masyarakat. Yang keenam adalah self-victimizing. Self-victimizing adalah
korban sendiri yang bertanggung jawab atas tindakan kejahatan mereka. Contohnya seperti penggunaan narkoba, pelacur, perjudian, dan kegiatan lainnya di mana korban dan tindakan pidana saling berkaitan satu sama lain. Yang ketujuh adalah political victims. Political victims adalah korban yang tidak bertanggung jawab atas tindakan pelaku kejahatan, tetapi mereka menjadi korban karena mereka menentang orang yang berkuasa atau dijadikan korban agar yang berkuasa tetap berada pada posisi sosial yang tunduk atau patuh. Oke, next materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup viktimologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ruang lingkup viktimologi yaitu yang pertama, berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik. Yang kedua yaitu teori-teori etiologi viktimisasi kriminal. Yang ketiga yaitu para peserta yang terlibat dalam viktimisasi kriminal, yaitu korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, dan sebagiannya. Yang keempat yaitu reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal yang telah terjadi. Lanjut, yang kelima adalah respon atas suatu viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatan penyelesaian viktimisasi, atau usaha-usaha prevensi, referensi, atau tindak lanjut yaitu ganti kerugian. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor viktimogen, kriminogen. Lalu, kenapa sih viktimologi ini sangat penting dipelajari dalam suatu bidang studi kriminologi? Nah, selanjutnya, pentingnya viktimologi dalam ilmu kriminologi akan disampaikan oleh rekan saya, Anggi Oktavianti. Baiklah, saya Anggi Oktavianti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa kriminologi dan viktimologi itu penting dipelajari. Menurut saya, kenapa penting untuk dipelajari? Karena kriminologi dan viktimologi itu sangat erat hubungannya. Karena di mana kriminologi mempelajari ilmu tentang kejahatan, di mana dalam kejahatan tersebut terdapat korban. Sedangkan viktimologi ini ialah ilmu yang mempelajari tentang korban. Jadi dalam kejahatan ada korban dan perlu ilmu dari viktimologi yang menjelaskan tentang korban. Dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan dengan karangan Didi M. Arif Mansur, jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi. Atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi, bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri atau terpisah, namun akan tetapi mengenai pentingnya dibentuk viktimologi secara terpisah dari ilmu kriminologi. Mungkin sampai di situ saja penjelasan saya tentang kenapa pentingnya mempelajari kriminologi dan viktimologi. Sekian dan terima kasih. Nah, buat kalian semua yang bingung tamat sekolah ingin kuliah di jurusan apa, ayo gabung bersama kami di jurusan Kriminologi Universitas Islam Riau. Kenapa sih harus kriminologi? Karena di sini kita akan membahas semua tentang kejahatan, mulai dari sebab akibat kejahatan, terus kita membahas tentang korban, kita belajar tentang pelaku, kita belajar tentang reaksi masyarakat, dan tentunya kita akan pelajari tentang kejahatan itu sendiri. Menarik bukan? Dan yang paling luar biasanya lagi, jurusan kriminologi ini hanya ada di 3 universitas se-Indonesia, yaitu yang pertama di Universitas Indonesia di Jakarta, yang kedua di Universitas Budi Luhur di Jakarta, dan satu-satunya di Sumatera hanya ada di Universitas Islam Riau. Yeay! Dan untuk beasiswa, tenang aja, di UIR ini banyak banget beasiswanya. Antara lain ada beasiswa PPA, beasiswa BBM, beasiswa bidik misi, ada beasiswa KIP kuliah, ada beasiswa dari Pemkap, ada beasiswa dari LPZ UIR atau Zakat, ada beasiswa Pertamina, dan tentunya ada juga beasiswa dari UIR itu sendiri. So, buat kalian yang tertarik mengkaji lebih dalam ilmu-ilmu tentang kejahatan, ayo gabung di dalam Prodi Kriminologi Universitas Islam Riau. Ayo gabung di kriminologi. Kriminologi kuat.